Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 November 2023, hari Minggu Pekan Biasa ke-33, disusun dan dibawakan oleh Frater Peter Talo SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu,
ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang barusan kita dengar, Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang seorang tuan yang memberikan talenta-talenta pada hamba-hambanya. Hamba yang pertama diberinya 5 talenta. Hamba kedua diberinya 2 talenta. Dan hamba ketiga diberinya 1 talenta. Adapun tujuan pemberian talenta ini supaya mampu mereka kembangkan dan mereka lipat gandakan. Ketika ia memberi semua talenta itu, ia pun pergi ke luar kota untuk waktu yang begitu lama. Ketika sekembalinya, ia pun melakukan perhitungan dengan para hamba-hamba yang telah diberikan talenta untuk mereka bertanggungjawabkan. Hamba yang pertama melipat gandakan hasil dari 5 talenta yang sudah ia peroleh. Hamba kedua pun demikian, ia melipat gandakan dari 2 talenta yang ia terima. Hal ini tidak dengan hamba yang ketiga. Ia justru menguburkan talenta itu dan tidak berniat sama sekali untuk mengembangkan talenta ini. Hamba yang ketiga ini adalah seorang hamba yang pemalas karena ia tidak memiliki upaya apapun untuk mengembangkan talenta tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, talenta itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Talenta itu merupakan bakat dan skill individu, kecerdasan intelektual, dan juga tubuh yang tegar. Dari skill dan bakat yang kita miliki, kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri kita dan bagi orang lain. Kecerdasan intelektual yang mumpuni, kita bisa menciptakan suatu karya yang luar biasa, yang berguna bagi kemajuan gereja dan negara. Tubuh yang tegar dan perkasa dapat kita gunakan untuk kerja keras demi menjamin kelangsungan hidup kita dan hidup banyak orang. Mari kita melihat ke dalam diri, kita bertanya diri, sudah berapa banyak talenta yang sudah kita kembangkan? Karena dengan menyadari diri tentang talenta yang kita miliki, hidup kita bisa berarti bagi Tuhan dan sesama kita. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
dalam satu hati